Lu mau duduk di bawahan? Lu mau duduk di bawah? Sini aja saya. Di bawah aja. Iya, saya udah PW di sini. Pesan apa mas? Saya dari coffee shop. Hei, ini opening loh ya. Di meja boleh nggak? Jangan. Yo guys, Guys, we're back again. Night Frequency Expect expects. bersama saya yang Royce. This is Bijo. Yo. Ada apa hari ini? Boy, jadi gini An. Kalau ketawa sih An. Hah? Kalau Enggak apa-apa. Enggak bang. An, kita tuh kedatangan bintang tamu. Ush, ini bintang tamunya Bintang laut. Enggak. bukan Patrick Bintang Stars tamu. itu. Ini Jadi? bintang tamunya so really famous in the P-Town. In this town lah ya. Yeah, in this town. In this mother. One of favorite DJ in the P-Town, man. Siapa sih namanya? An? Langsung aja nih. Langsung aja nggak sih? Please welcome. Please. Budi Palepi, baby. Mas, sehat mas. Dari mana aja kamu? Ya saya biasalah, biasalah sana. Halo, Bang. Halo, ini duduk kita lesehan aja udah. Iya, Lesehan aja guys. Mana? Lesehan aja lah. Kan di atas boleh, bebas. Mau nih. Oh. Tiga. Weh, diem baik Pak Jo, tuh ini Wey. saya yang ngurus. Hehehe. Jangan gitu Lu dong. malah main ML. Ini bukan nih ngomong. Bukan. Jadi Bukan dulu, kita pelan-pelan. Dari mana, Bang? Nah, dari keluarga baik-baik Dari saya. keluarga baik. Iya Ini dong. orang kedua nih yang ngomong nih. Iya, orang kedua yang orang ada yang kayak gitu. Bang tuh. kamu digituin, gini. Enggak, Bang, enggak, Bang. Gini, Sampai parah. gitu. Nggak digigit ya? Di press kayak maling. Astagfirullah. Nggak boleh kayak Ada gitu. loh. Nggak boleh ya. Jahat sekali lah An ini. Iya. Jadi Bro, keren nih. Artis. kalau Abang-abang udah baru lama, ya? udah lama enggak nih? Iya. Abang-abang yang Lupa kan anjir. Udah lama biasa kerja. Oh, Ini udah lama. ngecek kayak. Gimana? Merajuk dia tuh. Ayo, Gimana, Bang? boleh juga aman ya, sehat ya? aman, Bang. Ah. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Aduh, udah lama nih nggak ketemu. Oh, emang udah ini ya, bestie ya, udah sering, konco sering. kental ya. Itu kental. Maji, man. Jadi, kita langsung to the point aja nggak sih? Ini kan abang ternyata nih SDJ ya bang ya? Iya, SCDJ betul. SDJ, nama panggungnya Budi Valevi, betul. Budi Valevi. Jadi Bang Budi, Bang Budi asli Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Born and raised ya. Iya, betul. Born and raised Pekanbaru. Oke. Gila. Ini nge-DJ di mana bang? Kalau gue tahu. Salah satu brand. Brand si Allah sama-samaan kita. Samaan Iya. di Pekanbaru nih. Iya, betul. Oke. Pekanbaru sama Gimana lah kan? Udah kan saya jelasin. Oh iya. Salah satu ya banyak lah di Indo, salah satunya di Pekanbaru ada juga. Oke, paham. Paham lah ya. Brand besar ya. Kita nggak sebut namanya ya, Oke, karena oke, kita oke. tidak di sama mereka ya, betul ya. Benar. Tidak di sama mereka, jadi kita tidak usah sebut mereknya. Tapi kira-kira kalau kita sebut mereknya kita bakal disupport siapa tahu. Siapa tahu, Bapak Pak IF tolong. Iya. Nah, tolong. Semoga ya. Iya. Semoga. Amin. 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 Lu ada pertanyaan nggak? Ada dong banyak. Banyak, Bro. Coba lu tanya dulu An, soalnya gua mau nyari rokok nih. Sekalian nih, Ada bang, ada. Pak, spotek nama Pak Produser. Pak produser makasih nih. Makasih rokok gua Pak produser. Jadi selama ini Ramadan ngapain aja? Saya. Anda kan Kita libur berdua nih. iya, kita kan libur nih. Iya. Ya, Anda kan di sini. Iya. Saya ngajar, Pak. Oh, iya, saya ngajar. Jadi Pak Jo selain Bang Budi DJ. Ya, ngajarin murid juga. benar. Ngajar DJ. Iya, School. DJ School, betul. Kurs, betul Iya, DJ. ngajarin lah. Ngajar mencet mixing gitu ya bang ya. Ya, betul. FB bilang komporin ya, thank you Pak. Komporina. Iya, betul. Komporinai, bener. Komporinai ini.
Iya gitu. Oh, oke Kerja oke juga. oke. Berarti bisa lah ya Bang ya, abis ini gua belajar sama lu Bang. Boleh banget. Aduh. Saya ngajar mana lagi ada apa gitu jualan. Iya, Ah. gua tahu. Iya. Kemarin sih rencana gitu, pengen buka stand salah lawa. Godo bagul lo. Iya, better kayak tuh. gitu, godo-godo. Cuma ya itulah tadi tidak dapatkan standnya, jadi ya udahlah kita di rumah aja, jarang keluar. Puasa aman bro? Bulannya yang puasa ada baik kalau saya. Bulannya puasa. Bulannya puasa ya? Iya, bulannya yang puasa. Bulan puasa ya? Heeh. Bulannya puasa ya? Oh ya ngomong-ngomong abang puasa? Puasa alhamdulillah. 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 Panutan nih. Panutan. Alhamdulillah. Panutan. Iya bentar. Ini diikutin. Iya sabar, sorry ini agak trouble. Agak trouble ya? Iya. Jangan Jadi nggak bisa trouble-trouble baca dulu. prompter kita. Namanya. Heeh. Maaf. Nah, ini dia guys. Sorry ya. Sip, mantap ya. Datang nggak? Ya, mantap. Oke. Nah, Hmm. Boy, Ya. aku Lu manggil apa sih? Manggilnya? aku manggil, kalau di kerjaan kami manggilnya ada kerap tuh Daboy. Daboy, benar mereka ya, karena Daboy itu Biasanya. kalau bahasanya kita bahasa Minang itu udah. Abang. Ya, nah Oke, betul abang betul. Lembe udah jenleba itu. Iya, Bang. nah benar tuh. Bisa gue sama Minang, Cok? Iya, abangku tuh ada abangku tuh katanya tuh. Halo adekku, Iya, halo. Halo. abang gua. Jelasin Boy. Ya itulah jadi makanya jadi ada satu orang itu ada teman kita as a DJ juga bareng, jadi dia yang pertama tuh manggil Panggil aku Daboy. Jadi keterusan anak-anak jadi sekarang panggilan akrabnya Daboy di disebutin iya lah ya. iya betul Paham. betul Kayak aku nggak perlu ini langsung to the point aja. ya, Gimana tuh? boleh Gimana tuan? Jadi Daboy, ya. start DJ-nya kapan? Ah, Ya, Kenapa? sedikit. Gitu. When? Mulainya kapan di mana? When ya? start aku nge-DJ itu kalau nggak salah itu sekitar 2015. Ush. 2015. Lama, udah Start sama. start kita nge-DJ itu 2015 dan fun fact-nya pertama aku nge-DJ itu bareng sama Ode. Oh, Bapak produser. Shout out tuh bapak Iya. produser geng. Langsung nggak. Jangan anjing itu yang bilang dia tukang parkir. Siapa tuh ya di komen? Siapa di Budi komen lagi, anjing nggak boleh, bikin nggak malu boleh. anjing tuh. Enggak, lu jangan gitu-gitu nanti gua tuh. Anjing. Jadi itu pertama kita nge-DJ itu 2015. Itu ingat banget aku dulu sama Ode pertama kali main di salah satu event ya. Oke. Nah, Di Pekanbaru nih bang. kan baru di mall SKA itu kita belum ada pertama kali main ya, kita nggak ada dibayar sama sekali, kita ngerental alat sendiri, sumpah itu bener itu. Iya ya. Apa namanya? Totalitas ya bang ya. Tawa deh. Itu fun fact tadi. Jadi zaman sekarang itu kalau aku lihat orang-orang belajar DJ itu lebih gampang, nggak zaman kayak aku mode dulu. Kalau memang zaman kami itu dulu kayak benar-benar real. Kalau misalnya kalian harus speed matching ya benar-benar speed matching, benar-benar kayak kalian speed hunting ya benar speed hunting. Jadi nggak bisa benar-benar kayak kalau zaman sekarang kan ya kita udah semua udah pada software kan, udah pada record box, kayak tinggal lihat grafik ikutin grid bebas. Oh iya jadi. benar. Iya. Bener kan? Mereka dulu alatnya Nah, jadul, Pak. jadi alat kami itu dulu jadul banget. Ya masih Jadul. pakai ini bang. Apa vinyl? Bukan. No. Udah digital tapi Itu masih Oh masih. ya, Oh. itu kalau kalian tahu itu namanya dulu alatnya kami pertama kali nyentuh itu XDJ R1 kalau nggak salah ya. R1 dan aku pernah nyentuh juga Hewan XDJ. udah Bukan R1 itu masih ini masih bener-bener kau memang cuman ada bar doang tuh. Oh. Bar garis iya, aja tuh. iya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang memang platform. nggak ada grafik, nggak ada segala macamnya. Jadi aku sempat juga megang CDJ 200. Itu kalian nggak bisa main link itu. Memang benar-benar main 2 flash disk. Wih, gila, sesusah itu dulu ya. 350 CDJ-nya ada juga dulu. Pernah juga aku sentuh. Jadi memang zaman itu ya benar-benar zaman-zaman kita belajar itu benar-benar Yang ya bener pakai dari- ya iya, real DJ, iya, pakai iya, headphone iya. segala macamnya. Bro. Link Saweria nggak bisa dibuka bang, tuh ada yang ngomong tuh. Link Saweria. Bang, link Saweria nggak bisa dibuka bang. Bisa dibuka. Tuh. Lagi dibenerin, adekku, Oke, bentar. Bentar ya. Lagi dibenerin, idola. Amin. Yang penting kan Miliar.
Sebelum kita satu outlet lah. Iya. Sebelum main itu di mana aja dong? Nggak apa-apa. Sebelum aku main-main kayak gitu, aku jujur ya, aku dulu pernah main di beberapa tempat di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru ini aku pernah main di beberapa tempat. Pertama kali aku residen ya. Pertama kali aku residen itu Residen kalau ya, Bang, ya? ya as pertama kali residen itu kalau kalian tahu namanya tempatnya itu Bali View dulu namanya Jimbaran. Jimbaran. Itu di mana, Bang? Jimbaran itu di Dekat ini ya. di Sudirman Ujung di belakang Hotel Prempar. Tahu. Nah, di Oke, situ. oke, iya. Situ. Jadi dulu aku dapat kesempatan di situ nge-DJ pertama kali. Nah, aku nge-DJ pertama kali di situ, habis itu mulai ikut kompetisi DJ. Alhamdulillah waktu itu ada satu tempat yang naungin aku. Bukan aku aja sih, aku sama beberapa kawan-kawan juga dulu dinaungin di situ. Jadi dari sana kita mulai naik. Jadi kita tiap hari Rabu dulu ya bikin event Saya kan gigs. masih main Event, jadi tiap hari Rabu itu ada gigs gitu, kita Oke. bikin gigs gitu juga. Jadi dari situ, habis itu aku geser, dapat kesempatan juga di salah satu outlet di Pekanbaru, jadi residen juga di sana. Baru mulai ya aku di outlet sekarang itu ada teman nginfoin dari Jakarta bahwasanya outlet ini bakal buka di Pekanbaru, Pekanbaru. dan aku ikut audisi waktu itu jalurnya. Oh, jalur audisi, Bang. Benar, jalur audisi. Ada audisinya. Fun fact ya, waktu di audisi itu salah satu juri, aku sebut aja ya, ini mentor aku juga, orang yang sampai hari ini mempengaruhi aku nge-DJ, udah aku ngikutin metode dia, alhamdulillah aku ya akhirnya lurus sih. Jadi itu ada namanya, itu dia MD lama kami namanya Kohani. Kohani, halo Kohani sehat-sehat sekarang udah di Bali tuh. Jadi Kohani itu waktu itu aku inget banget, aku audisi itu ternyata aku waktu itu belum tahu nih exact itu ternyata sama sih semuanya kayak gitu juga, harusnya dikonekin dulu ke Serato. Oke. Nah itu kan kita konekin ke Serato, jadi waktu itu aku belum connect nih si Serato, aku kan main pakai Serato nih. Jadi aku untung udah prepare, udah pakai flash disk USB, aku udah prepare. Tapi fun fact-nya pas aku udah siap itu nama aku dipanggil, aku lulus audisi, dia tuh cuma ngomong gini, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa kayak gitu? Karena saya bangga lihat kamu walaupun kondisi apapun kamu tetap pray. Jadi pas aku audisi, aku fun fact nih, jadi pas belum aku audisi aku jongkok, aku doa. Oh, iya. Aku doa, kelar lagi aku doa lagi. Benar. Sampai hari ini pun kayak gitu. Aan tahu. The real idola. Para The real. Jadi tiap mau perform itu aku pasti tiap mau perform aku naik ke stage pasti kayak doa dulu. Tiap mau naik stage doa dulu. Ya semoga lancar semuanya. Iya. Ya kan? Bener, Bang. Nah. Bener banget. Everything you do, whatever you want, pokoknya di awal lo harus inget Tuhan lo. Betul. Ya kan? Betul. Kan kalau di apa, Bang? Awali dengan bismillah, Betul. berakhir dengan Alhamdulillah. itu si Jinping nih memang udah. Emang ini aneh nih Mandarin. Anjir Mandarin ya. Iya. Bener kan? Iya benar. benar. Pak Jo ada yang mau ditanya? Iya, mau tanya nih, Bang. Boleh. Dari event-event itu yang paling besar tuh di mana tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Aku event terbesar aku sejauh ini ya, aku pernah main di salah satu event, aku nggak mau sebutin eventnya, event si A lah gitu. Aku main cukup grogi ya, karena jujur aku di situ ibaratnya aku sendiri sih, DJ-nya ada berdua sih sama satu lagi kawan, itu aku nggak mau sebutin namanya juga di sini. Jadi di hari kedua itu aku benar-benar dihadapkan sama gue star band-band yang besar-besar. Waduh. Itu waktu itu sebelum aku main itu yang main di awal itu For Revenge. For Revenge, setelah For Revenge baru aku main, setelah aku main yang main itu Jirox. Jerox. Iya. Samcurilah. Siapa tuh? Siapa yang give guys? Gila, for revenge. Hah? Makasih Serena. Terima kasih W Serena. Itu. Tuh, Ini enggak Keren sih. keren. itu. Panutan bro, idola para Gen Z men. Budi Palepi baby. Anjir, Terus Budi Palepi baby. Oh, ada intro kayak gitu. Ada tagline-nya. Tagline-nya ya, Tagline-nya. Kalau datang
Kalau Pak Jonathan ada Budi Palepi baby. Keren. Terus jadi Bang, itu eventnya di mana? Di Pemuda City Walk di Jalan Pemuda waktu itu. Pemuda. Iya, yang Pemuda. Jadi itu memang salah satu event yang menurut aku sih yang besar itu ya di situ aku main gitu loh. Karena aku harus benar-benar dihadapin sama banyaknya crowd kan kayak Iya, benar. bukan ini aja kan, bukan kayak orang yang pengen nikmatin musik DJ aja Sekadar, kan. iya, Ada benar. punya yang bikin ikutin band-bandnya Iya. benar-benar. Itu tantangan banget sih buat aku sebenarnya waktu itu. Tapi alhamdulillah kelar, dan dari panitia juga yang ngasih aku apresiasi kan Iya, di apresiasi. situ. Terus alhamdulillah setelah itu tetap kerjasama sampai hari ini. Kadang ya kalau mereka ada event mereka calling. Itu di tahun 2000 berapa? 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah ya. Oh, 2022 ya berarti, oke. 2022 ya gitu lah, 2022 2023 gitu lah. Iya. Udah bisa disawer Bang, tuh ada yang nanyain tuh. Boda bisa, Udah bisa dekku. Tinggal scan QR Tinggal aja. scan aja guys, scan QR. Hati-hati, ini adik aku ini. Oh iya. Iya, ini adik aku, namanya Agit. Halo lagi. Nah, ini Agit. Ngeri. Ini adik aku di Kalimantan dia. Oh, DJ juga Bang? Enggak, Enggak. DJ. Cuman dia, alhamdulillah aku juga kadang kan nih juga dari misalnya perform tuh kan, aku di stage juga live TikTok tuh gitu. Live TikTok aku di stage. Jadi aku kenal adik aku ini, dan adik aku ini dia orang Pekanbaru yang merantau ke Kalimantan. Iya. I see. Nah. Dan sekarang dia adik angkat aku. Nah, Paham, mau tanya boleh tuh, Bapak Musik mau nanya. Boleh, tanya Tanya aja. aja. Apa silakan Bapak. Boleh. Silakan Pak. Sambil ini nih, Iya. ngetik. Mm-mm. Kan udah start dari 2015 nih. Iya. Tren berganti terus lah. Kayak Betul. maksudnya Benar. how to you, maksudnya dapet nyesuaiin terus nih. Kan Iya sih. zaman sekarang nih kan Benar. apa cepet kan. Betul. Genre ganti terus tuh. Betul. Gimana dapet nyesuaiin? Ya kalau kita bilang kita nggak mau ya sebagai as residen ya. Mau nggak mau sebagai as residen kita harus ikutin perkembangan zaman. Benar. Nah, karena ya jujur aja aku bilang dari fun fact-nya dari genre ini kan semuanya banyak ya. Jadi kayak misalnya si A suka genre ini, si B suka genre ini, dan si C suka genre ini, dan kita sebagai as resident kalau menurut aku kita harus bisa ngimbangin keinginan mereka. Dan as resident itu sebenarnya kita, kalau aku bilang tuh, kita mematahkan ego kita dan idealis kita. Itu dia. Tapi hitung-hitung kan sebenarnya apa ya Bang? Mm-mm. Hal kayak gitu kan hal baru nih. Betul. Ya kan kita harus ngelakuin itu mau Betul. nggak mau. Betul. Tapi kan itu buat jadi pelajaran baru juga buat kita. Betul, ya benar, kan? benar. Iya. Benar. Betul, itu benar. Karena gini loh, kita kan ngomong jujur aja ya. Pasti bakal banyak DJ next berikutnya yang Benar, bakal datang. pasti. Nah, dan dari situ kita juga bakal, nggak mungkin nih, aku juga udah berpikir nih, kayak aku udah berpikir ini nggak selamanya aku bakal nge-DJ. Iya, Bener kan? Nah, ya setelah aku nge-DJ setidaknya orang udah tahu sama aku dulu ya, aku mainnya seperti ini segala Iya. macamnya. Kita ibaratnya bisa ngasih inilah apa namanya, hal-hal yang indah buat mereka gitu aja sih kalau aku Apalagi bilang. abang juga ngajar juga kan. Betul. Paham. Boy, awas minum aja, dulu, Boy. minum. dah, Boy. Aman, santai. Izin dah, Boy. Aman, minum aja guys. Kenapa milih nge-DJ padahal suara Abang Budi bagus anjir? Iya, ini fun fact nih. Gue baru tahu. Anjing. Gue baru tahu. Anjing. Fun fact nih. Jadi Dabe sebelum DJ itu dia anak band. Sama kayak Bang Niko startnya. Iya, benar. Jadi Iya. startnya aku sebelum nge-DJ itu aku anak band dan aku anjir. Jadi sebelum nge-DJ itu aku anak band. Jadi aku kebetulan megang aku vokalis gitu. Jadi ada beberapa hal lah yang kayak mungkin itu kebodohan aku di masa lalu, jujur aja aku bilang. Jujur aja. Jadi aku nggak mau sebutin itu hal paling bodoh dalam hidup aku mungkin. Kenapa gitu? Kenapa bisa? Karena yang milih buat ini ya, tapi aku nggak mau ngasih tahu apa sih, kayak aku bukan mau ngukum diri aku sendiri, nggak. Ya. Cuman inilah yang terjadi di hidup aku dulu karena aku terlalu bodoh gitu. Jadi sebutlah si Nona inilah yang menyuruh aku untuk berhenti ngeband dan nerusin karir dan nyuruh aku buat nge-DJ. Ya, paham.
kalau nggak anak band nggak sampai ke sini dong. nggak Iya, ketemu saya. benar. Iya sih benar. Iya kan. Iya benar juga. Benar juga. Iya. Benar. Ada Benar. hikmahnya di balik itu. Iya. Banyak galaunya Bang Budi. Enggak banyak. Enggak banyak. Enggak. Tapi dapet Nah, kan ngomong-ngomong residen Ya. juga sama nih. ya, betul. Keluh kesahnya itu kayak mana dong? Bisa as resident lah. As a resident Iya. bang. Maksudnya apa yang sedang, apa yang tabi ya kayak Iya. gitu. Tuh ada yang nanya lagi tuh guys. Kagak ada masuk Bang Sawerianya loh. Oh masa iya? Coba dicek dulu tuh. Coba dicek guys. Coba Ya. dicek. Oh, notifnya loading mungkin adekku. Udah masuk adekku, notifnya loading. Iya. Jadi gitu dah boy. Apa? Kalau kesannya ya. Iya. Kalau kesannya, aku sih selama ini sebagai as resident ya, aku ngecoba ini. Sorry Motong, boleh saya thank you nggak buat Agit untuk saweran? Thank you. Agit, thank you adekku. W Agit. Thank you. Adekku, thank you. I love you adekku. Syarat tuh siapa tadi? Agit. Bang Agit. Bang Agit. Love you, Tuh. love you, love you. Nah jadi, kalau ke saya selama ini sih yang kalau aku pribadi ya, aku nggak pernah marah sih sama tamu-tamu yang kadang suka resein aku kalau misalnya kita lagi main perform ya. gitu. Cuman kalau mereka request sih, aku jujur, Aan juga tahu, mungkin teman-teman juga tahu kalau misalnya aku nggak punya lagunya, pasti aku ngoper ke nextnya si Ode atau si iya, Alex. iya, Ya betul, aku nextnya. ngoper lagu gitu. Kalau nggak ada misalnya kalau aku nih, Iya. aku jadi bintang tamu juga. Yes. Biasanya ada lagu lain nggak? Kayak gitu. Betul, ya aku pasti ngasih gitu sama mereka. Dan Kasih tahu. fun fact-nya, Aan tahu itu kejadiannya. Dulu kejadiannya ada tamu, kalau aku main itu, aku biasa main kan pasti tuh sebelum aku main aku pasti bikin setlist. Oke. Setlist, aku pasti setlist dari rumah. Dan request itu ibaratnya nanti aku selipin di momen ataupun crowd-nya yang energi lagunya sama-sama lagu aku di situ. Dan fun fact-nya ada tamu yang pernah sampai 5 kali naik ke stage. Oh, Akhirnya aku muak, aku ambil duitnya, nih duit kau, aku bilang, aku kembaliin, so karena gini, aku nggak mau gara-gara satu orang ini nih, iya sih. gara-gara satu orang ini nih, tamu-tamu yang lain nih, jadi nggak happy, nggak iya, fun. Benar, paham. Agit tadi geser. Apa? Agitnya geser yang masih Oh mak, Oh ini lagu favorit. Kelamaan Pak. Bisa di skip nggak sih? Maksudnya durasi juga. seanggur, Dari siapa tuh? Agit dong, Dari Agit yang tadi ya, thank you Bang Agit. Thank you so much. Agit, Lagu andalan ini. Iya anjir lagu. Oh, iya, Bang. Iya. Karena lagi itu enak banget lagi itu. Iya. Itu lagu udah lama gak sih bang? Udah Iya lama kan, banget. udah lama ini. banget Iya. kan? Ya jangan lanjut. Ya udah itu memang waktu itu aku memang kayak akhirnya aku udah kesel duluan kan karena ibaratnya aku bakal muterin lagu gini lah, aku kayak ngomong tuh aku bakal muterin lagu kau loh gitu. Cuman kau sabar dulu. Sabar, betul. dulu Iya, gitu. iya. Karena aku pasti nyocoin crowd-nya sama energi lagu aku juga gitu. Nah, fun fact-nya aku sama Aan sama yang lain itu kayak ini ya, first time aku dapat saweran dolar ya, itu di tempat kerja aku. Tanyaan. Dolar, Bang? Dolar, tanyaan. Main. Malam itu lumayan sih dapatnya sekitar 500 ya coy ya. Ya. Emas dolar. Alhamdulillah. Itu tuh bule. Enggak, Orang Indo, orang tapi Indo. itu dolar. Iya, ngasih dolar. 500 dolar waktu itu. Oh. Tapi yang lucunya aku dikasih tahu aku pertama kali kerja. Kenapa? Pertama kali kerja di outlet di Iya. di gedung hijau itu. Oke. Aku main nih. Kepencet tombol play. Ya jadi dia kan awal main kan masih MC kan belum ini nih, belum Kaku, apalah. masih kaku Ya, nih, ya, paham. masih kaku nih, masih belum ngusahain stats kan. Jadi dia kan berdiri samping aku terus kan. Jadi dia mau masuk nih. Dia kan DJ booth kita itu kan gak gede-gede banget kan. Waktu yang lama itu meja mimbar kalau kami Iya, bilang iya, ya. Jadi dia masuk tegak nih. Tek. Aku liatin dia.
Aku tekan lagi play. Dia minta maaf. Lagi Maaf bang. lucu. Jadi ya gitulah. Ya gitu. Tapi first time dia main terlama mungkin sama aku. Kami tahun baru pertama kali di gedung itu ya. Pertama kali main di gedung itu kami main dari itu masih DJ start di jam 12. Oke. Kami main dari jam 12 sampai jam 4. Tanya dia. 4 jam ya. Tanya dia nih. Berdiri Tahun baru itu 4 jam kami main. Udah nggak tahu lagi aku kayak main lagu apa lagi ya. Ini aja. Gitu aja dia. Tapi pasti kalau di tahun baru itu pasti rame banget. Memang. Rame banget. Jadi benar-benar kayak dari jam dari yang seharusnya close jam 3 itu ditambah extend waktu jadinya. Karena saking ramenya. Saking ramenya tadi. Kalau sekarang kan kita udah ikutin aturan di Jakarta semuanya. Nah kalau sekarang tuh aturannya gimana? Bang? Ya kalau sekarang Paling lama paling lama ya jam kalau weekend ya. Iya. Weekend jam 3 udah pasti. 3 Udah pasti. Udah tutup tuh. Udah tutup, udah habis, udah nggak ada musik lagi. Udah thank you for coming di belakang. Pasti. Ada mau ditanya lagi Pak Jo? Oh ini bang, ini sih. Tanya aja. Ini nggak perlu nyebutin angka, tapi bayaran terbesar tuh di mana sih bang? Event kah atau gimana? Ya, umpamanya dah. Umpamanya aja. Kayak di event ini nih gitu. Nominalnya Nggak usah sebut. Oh, event ya. Iya. Event sih ada sih waktu itu aku main di event luar kota sih. Dan luar itu kota nih luar kota ya. dan itu Oke. pertama kali aku datang ke kota itu juga. Oke. Pertama kali aku datang ke kota itu masih di Riau juga. Oh, oke. Masih di Riau juga. Pertama kali aku datang ke kota itu dan itu 2 digit. 2 digit. bro. 2 digit. The most famous in the pit DJ in the pit town. 2 digit. Ngeri. 2 digit. Gile. Karena kan kita bahas golden era tuh Pak Jo. Inilah Iya. orang yang tepat, misalnya sering main di outlet aku sama Bang Ude, Dabwe main gold. Masih ada main golden era masih. Masih ya. Masih. Karena banyak juga. Kok saya yang jadi bintang tamu ya? Iya. Saya kan host. Anda kan sudah tahu saya. Iya kan. Masa nggak etis yang saya cerita. Gak apa-apa. Iya memang kadang seiring berkembangnya zaman itu kita jadinya ninggalin lagu-lagu yang seharusnya asik bisa dimainin. Iya. Itu kita tinggalin gitu loh. Juga sih. Karena Iya kan? orang makin lama makin bosan aja. Iya Makin- benar. Iya. Bahkan jujur ya, aku nggak mau nyebutin, cuman banyak yang DM aku kayak Bang, coba deh balikin ke zaman-zaman tahun itu Iya, musiknya. iya. Nah, balikin ke situ dan mungkin setelah Lebaran nanti outlet buka awal ya Mau coba. aku bakal nyoba lagi kayak gitu. Jadi no kayak di set aku main sejam itu aku kayak nggak akan ada main yang namanya genre yang Terbaru terbaru ya. itu. Iya. Paham. Karena aku bener sih karena aku rindu banget main zaman-zaman itu, nostalgia banget itu. Benar. Keren. Oh iya bang. Nah, Nah, tapi selama abang di outlet tuh Ya. itu udah berapa lama kalau boleh tahu? ini jalan kalau di tahun ini hitungannya jalannya udah 4 tahun lebih nih, udah Dari mau masuk. baru buka berarti kan? Dari awal baru baru buka kan? Iya, 2021 ingat banget tuh. Bulan September. Nah, dari awal baru buka sampai sekarang nih bang. Kira-kira ada nggak hal-hal yang menarik gitu? Yang mungkin bisa diceritain. Tak lucu ya kan? Ya tahu. Selama Presiden. DJ di situ ya. Iya. Presiden ya. Nah, Banyak sih sebenarnya kalau aku bilang selama di sana tuh banyak banget kayak ibaratnya gini jujur. Yang awalnya orang-orang itu nggak kenal sama kita, siapa sih kita gitu. Oke. Awal bener kan? Iya, bener. kan? Jadi orang tahu kenal sama kita. Jadi kayak berasa ketika kita di luar itu kayak Bang Budi gitu. oke, iya paham. Bener kan? Bener kan? Nah di situ jadi aku ngerasa kayak pas udah di sana tuh banyak hal-hal baik yang datang ke aku. Pastinya hal-hal baik dan jujur juga jalan aku kebuka lebar banget nih kayak dapat event dari A sampai Z dari namaku di outlet ini. Oke. Hari libur aja sehari yang bukan ditanya yang bukan orang yang ada. Minggu di mana? Libur. Yang lain kayak ditanya saya kayak kabar ini ditanyain terus kalau libur bangke. Yang lain Tapi emang terus. beda.
Beda memang. Dia udah emang udah lama banget kan Iya. posisinya. Enggak sih, sama aja sih. Mau lama enggak ada itu. Masa iya. Enggak ada. Enggak ada cuy. Merendah. Tapi ini percaya, tapi aku selalu percaya ini, sumpah. Sampai hari ini aku selalu percaya ini. Aku selalu percaya kayak di atas langit itu masih ada langit. Betul. Nah, jadi Betul. nggak boleh terlalu ini juga, terlalu angkat kepala juga, karena orang tua aku juga ngajarin aku, kalaupun sukses apapun kau nanti, kau jangan pernah coba jalan-jalan lihat ke atas aja gini, harus lihat ke bawah juga. Iya, benar. Sampai hari ini aku alhamdulillah tetap harus jalan santai aja. Ilmu padi ya tuh. Ilmu padi Ilmu ya. padi. Nah, bener. Iya. Bener tuh, bener ilmu padi. Makin lama makin tinggi, tunduk. makin tunduk. Betul. Ya boy, Ah. aku mau nanya juga. Ah, Kan sekarang dia nih balik ke genre lagi. Iya, iya, Kan iya. banyak sekarang tuh Ah. apa BKB, ah. apa gitu. BLB apa? BLB. BLB. Ya, betul. Apa? Belebek. Susah ngomongnya saya. Terus apalagi banyak Beliva, Miami Best. Dari semua itu mana yang Dabe suka? Kalau aku ya, For now lah, for untuk sekarang lah. kalau untuk sekarang ya, Iya. kalau untuk sekarang sih aku jujur ya, jujur aku cinta BLB. BLB, Ya. BLB itu apa? Iya, BLB itu apa sih, Bang? Kalau orang bilang kan bassline bones kata orang. Bassline Bones. Ah, orang bilang bassline bones. Cuman aku nggak ngerti juga ya kan. Aku cuman ya pencipta genrenya nyebutnya itu bassline bones. Jadi kita ngikutin aja gitu. Kalau aku itu aja sih. Itu yang kayak gimana ya musiknya kalau boleh tahu? Aku kurang Stefani itu, Stefani-nya. Oh, Stefani kayak gitu. Stefani-nya punya Adnan tuh. You call Stephanie, I call her Heavenly. Oh, itu BLB. BLB tuh. Oke. BLB tuh, Oh, BLB baru tuh. tahu nih, baru tahu gua. BLB tuh. BLB tuh. Cuman kalau ditanya side aku masih kemana, Aan tahu sampai hari ini aku masih kuat di R&B. R&B ya, Bang, R&B. ya. Cinta R&B. R&B dia full. Kalau main jam 11 tuh R&B full ya. Main R&B full gitu. Nah, ini An. Pengen yang apa nih? Ini kan Bang Budi ini kan termasuk DJ yang udah lama lah ya. Iya, Yang dari nota 11 tahun berarti ya, Bang ya? Iya, kurang Ya, 2015 kan? Iya. 2026. Iya, betul. Ya kan, udah 11 tahun nih. Betul. Menjelajahi dunia DJ. Iya, benar. Kira-kira ada nggak yang abang suka entah DJ dari luar negeri atau dalam negeri? Iya. Luar negeri. Pengen tahu dong. Pengen tahu ya, yang pertama kali yang pengaruhi aku ya buat Iya. nge-DJ ya. Oke. Mungkin kalau orang mungkin Skrillex apa segala macam Iya, ya kan. Diplo, Diplo. DJ Snake. Tapi kalau fun fact-nya kalau aku tuh Hardwell malah. Hardwell, jujur aku Hardwell. Karena aku pertama dengar itu musiknya itu ya zaman-zamannya dia masih electro house. United We Are. United Rap party banget. Rap party Iya, banget iya, ya iya. musiknya. Gitu. Baru tahu. Nah, aku pertama kali datang ke event musik ya EDM di Pekanbaru itu di belakang gelanggang remaja itu masih ingat banget tuh. Itu aspal gelanggang remaja belakangnya itu kayak mau ambruk gitu. Waduh. Orang lompat-lompat soalnya. Itu bintang tamu itu Enggar Dimas itu waktu itu. Enggar Dimas itu. Itu gini-gini tuh. Kerasa masih ingat anjing. Masih ingat aku datang ke situ. Masih ingat aku datang ke situ anjir, mau ambruk rasanya aku bilang. Nah, kalau Indo Bang? Dalam negeri? Indo. Untuk sekarang ya. Sekarang Mas Nu sih. Wisnu Santika, shout out to Wisnu Santika. Wisnu Santika sih. Ola kebasa. Nah. Easy. Oke. Mas Itu Nu sih. enak sih. Mas Nu enak sih kalau Jujur, Indonesia. dia breakbeat kan Bang? Mas Nu Masuknya? masuk Enggak. enggak lah Indo Apa tuh? Bounce. Indo Bounce ya? Indo Bounce. Tapi gue suka banget sih sumpah. Indo Jujur Bounce. suka Indo banget. Bounce. Jujur Indo suka Bounce. Enak. Awalnya kan apa sih genre awal becak-becakan ya. Ya, orang bilangnya Becak awal kan awal becak-becak. Dulu tuh ada kayak karena sempat apalah Sempat inilah spekulasi banyak banget tuh. Debatnya banyak banget itu. Nah, jadi muncullah salah satu orang dari tim Barong yang ngasih nama genre Indo Bounce. Indo Bounce. Gitu. I see. Gue pengen nanya nih, cuman gue kayak pertanyaannya nih agak lucu sih ya. Enggak apa-apa. Tapi gue pengen nanya. Boleh. Soalnya
dari Awas nih yang kayak kemarin Masalahnya- dengan template nih. Enggak template kan. Soalnya An, dari kemarin tuh sebenarnya gue pengen nanya ke guest-guest kita yang sebelumnya itu An. Cuman gue tuh agak-agak ragu gitu An. Karena mereka tuh pada masih muda kebanyakan kan. Gitu loh. Jadi nah berhubung di sini ada Bang Budi nih Ya, ya, ya. yang udah lumayan lama lah ya kan menjalani dunia per-DJ-an. Bang, Ah, Abang pernah nggak Mm-mm. main DJ mm-mm. di tempat di klub yang ada striptease-nya? Sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini alhamdulillah belum. 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 Belum ya. Kan Tahu sih. Belum. Ya, tapi gue pengen tahu aja. An. Belum. Tapi tahu aja. kalau kita lagi perform ngerasa nonton film Aduh kayak biru itu pernah itu kita lagi perform. Serius, Bang? Serius? Ini saksinya nih berdua kami. oh iya An. Yang mana, Cok? Yang di depan stage, Bro. Yang Banyak. yang pokoknya salah satu aja deh yang paling brutal deh. Yang rambutnya segini, ingat, yang kayak pakaiannya kayak ini, kayak Latin gitu. Habis itu sama cowok gini anjing. Serius bang? Lagi main kami lagi performaan, dia lagi minum ke samping stage, samping aku beginiin. Itu sumpah apaan? Ada aja kayak gitu. Sumpah, jadi memang anjing tapi ya itulah kehidupan kita di dunia ini, di dunia Iya, itu benar, lah, benar, benar, kan. benar. Lah, tapi kan emang kita kan nggak yang sebebas itu ya bang. Betul, ya. betul. Tapi mungkin ada. Tapi kira-kira bang kalau misalnya kedepannya nih kita nggak ada yang tahu. Mm-mm. Kalau misalnya abang kayak kepanggil gitu di tempat yang underground, Underground ya. kira-kira mau nggak bang? Kalau just event mungkin mau sih. Mau aja nggak Kalau apa-apa. event it's okay sih, cuman kalau buat ninggalin tempat yang sekarang kayaknya enggak deh. Iya, itu paham. Iya, paham, Iya. paham. Tapi Tapi lucu nggak sih kalau kita sambil main sambil naik gitu kan? Enggak. Itu Anda. Itu Anda. Bangsat, Itu Anda ya, bajigur ya. Nah, cucu si Jinping ini mengatakan Cucu namanya ya. Ikut nih, parah nih. Parah. Kemarin tapi masa bintang tamu diginiin. Kurang ajar. Masa digituin. Emang aneh nih hostnya satu nih. bercanda. Ada nggak? Oh, kalau saya mah ada banyak 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 lah. banget nih. banyak. Kan debut nih selama Mm-mm. ujian nih. Mm-mm. Ya kan zaman berubah lah. Betul. Lagi. Heeh. Betul, Kan betul. Genji banyak nih yang kayak sumuran aku, sumuran Pak Jo. Heeh. Kayak mana tanggapan Debet di Genji? Ya untuk DJ yang baru. Yang baru ya. Nih. Ya nggak apa-apa sih, zaman sekarang kayak aku bilang belajar DJ itu udah gampang. Betul kan? Betul. Cuman kalian benar-benar harus tahu semuanya dari A sampai Z nih. Gitu. Karena zaman aku sama Ode dulu nih, aku sebutin aja nih. Zaman aku sama Ode itu kami bahkan dulu mau masuk studio aja kayak Tawa mulu mau masuk studio tuh ditanyain sumpah. Kenapa gitu? Ih anjing nih, aku inget nih. Bang, misi bang, mau rental studio bang. Oke. Nah, Ah. oh model studio. Emang udah bisa main ya? Gituin bro. Anjing. Tahu-tahu, ini lo yang ngomong kayak gitu pas kemarin Bang Budi rental studio ini sekarang lo lihat nih ya orangnya nih udah kayak gimana ya. Look at this shit bro, look at this babe. Kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang ya palingan ya kalian udah gampang kan di platform benar. YouTube ABCDEF Iya, pun benar, udah ada benar, kan, benar, udah iya. banyak kan. Bahkan mungkin sekarang pun ada di kelas online Iya, segala macam iya, ya. benar, TikTok kan? juga, Bang. Nah, Live, TikTok kan live, tuh. live. Iya, Makanya benar. makanya zaman sekarang udah gampang, udah nggak kayak zaman dulu gitu. Iya. Udah serba canggih lah zaman sekarang. Iya. Udah nggak seribet dulu lah. Udah ngerti dik. Dia lagi nyantai loh. lagi lihat handphone loh tiba-tiba. Tapi Hai. ini pertanyaannya udah lama sih, saya perdebatan udah lama. Boleh. Tuan. Kan ada yang bilang, Mm-mm. DJ flash disk gini-gini, mending DJ laptop pakai mana menurut kalian? Gini, Kan ada yang pakai flash disk gitu. gini loh, sebenarnya gini. Kalau pribadi aku ya, pribadi aku tuh kalian mau main pakai flash pakai laptop itu urusan pribadi kalian gitu. Sesuai main itu sesuai kebutuhan kita aja. Nah, kalau orang bilang DJ flash disk, DJ laptop segala macamnya yang bakal kita play kan tetap lagu. Iya benar sih. Bener kan? Iya benar. Bener kan? Yang bakal kita play kan tetap lagu. Jadi mau itu kita nyimpan lagu kita di flash disk, mau di laptop, segala macam ya. Mungkin kalau saran aku buat residen,
kenapa main pakai laptop? Karena buat library kita lebih banyak. Tuh. Nah, ya. library kita lebih banyak. Jadi ketika ada orang mau ngasih request lagu ini segala macamnya, kita tinggal buka laptop, Simpanan ya, Bang, nyari ya? lagu bla 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 bla, udah. Nah, kalau di Playstation kan memang kita serba terbatas kan, bener kan? Nah, jadi kayak udah kalian ngeset dari lagu 1 sampai 100 nih. Nah, belum tentu tuh lagu yang 1 sampai 100 ini bakal ada di request. Iya sih. Bener kan? Iya, iya, bener, Nah, iya. jadi kalau untuk residen ya, kalau untuk residen saran aku pakai laptop. Cuman kalau kalian just DJ event, aku pun jujur kadang kalau event pun aku pakai PC saja. Masih saya Pakai PC saja. Tambahin kalau pakai laptop lebih gampang lah nyari lagunya. Tapi kalau dibandingkan event sama Resident tuh Bang, lebih banyak mana yang requestnya? Lebih banyak kan residen pasti. Residen pasti ya? Residen pasti. Pasti. Pasti kalau event kan pasti kayak dari awal sebelum kita tektokan sama orang eventnya kita udah ngasih tahu nih Lagu apa yang bakal dimainin, genre apa ya, Bang, ya? Nah bener, jadi kita udah ngasih tahu nih lagu requestan dari kakaknya apa aja nih gitu. Jadi mereka udah ngasih kan, jadi berarti kita udah nyusun di record box lah, kita susun di record box. Kita susun di record box semuanya udah, kita tinggal mainin aja kan sesuai dengan ini aja. Iya benar. Gitu aja sih. Apa lagi Am? Apa ya? Kalau aku sih ini nih sih. Event apa yang event ya, aku ngomong event. Event apa yang momennya enggak enak dah, gue. Babi lah kayak gitu. Ada nih. Sensor aja namanya, sensor. Ada nih satu event nih, aku nggak mau sebutin nih eventnya nih. Jadi satu event ini aku nggak mau sebutin. Anjing ini event lumayan loh gitu. Dia berani datangin artis-artis besar dari luar kota, dan pas artis lokalnya dia tidak berani bayar kita mahal. Oh, paham. Ah, nih aku nggak mau sebutin nih eventnya event apa dan kejadiannya kapan. Dan di event itu aku jujur aja, aku bawa MC sendiri. Oh. MC aku Aan waktu itu. Nah, Tahu MC aku Aan. Nggak mau. MC aku Aan tuh. Nah, aku udah bilang budget Saya aku- kan ada 2 MC. yang main di event itu kita berdua soalnya, Bos. Oh iya. Nah, kita berdua nih. Banyak kali soalnya. Nah, Lupa aku. jadi di event itu kita berdua mainnya. Nah, clue aja ya event itu ya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nah, Lain aja. jadi aku udah bilang nih budget aku sekian-sekian nih. Perjanjiannya di awal dia bilang kita bakal ngasih itu mainnya itu abang 2 hari. Oke, aku ACC dengan budget yang di press sama dia. Oke, aku ACC karena udahlah oke kalau 2 hari is oke lah aku bilang. Jadi aku bayaran pun bisa gitu kan, cocokan. Nah, cuman tiba-tiba Hamin satunya itu berubah semuanya. Dia cuman payment yang 1 hari doang. Yang 1 harinya lagi enggak di paymentnya. Terus kayak gimana tuh Bang? Enggak. Ya hati-hati. Enggak nuntut. Enggak, karena kan kebodohan aku itu aku tuh nggak pernah bikin kontrak. Hitam putih Iya gitu ya. betul, kebodohan aku itu gitu. Cuman deh sekarang sih aku udah berapa event akhir-akhir ini aku selalu bikin hitam di atas putih. Iya benar sih. Hitam di atas putih gitu, karena lebih jelas kan, lebih Iya, transparan benar. kan. Nah, jadi selalu pasti sekarang kayak gitu, dan aku nggak pernah dalam event ya, aku nggak pernah minta bayaran aku dibayar full itu setelah aku main, enggak. Aku selalu minta bayaran aku full H-1 sebelum aku main. Paham, Bang. Jadi setelah kita main kita tinggal pulang. Iya benar. Iya kan? Nggak usah ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lagi Nggak ada kan. utang lah intinya. Betul, benar. Aku selalu kayak gitu. Karena kan dulu belum bayar alatnya gitu maksudnya. Segala macam lah. Iya benar. Dulu aku kalau event segala macamnya keluar kota, bahkan aku rental alat kawan. Oh berarti rental Bang? Dulu Oh. rental alat aku. Rental alat. Nah, kan ini yang udah nggak enak. Yang enaknya dah. Yang enaknya nih yang paling enak. Yang paling enak ya. Paling seru. Yang paling seru ya. Anjing. Paling seru ya. Paling seru tuh ada tuh salah satu event tuh. Yang paling seru tuh pasti event wedding terus ya aku mainnya. Oh event wedding Bang? Wedding, After party? after party, after party, Oke. after party wedding. Nah itu tadi yang aku bilang yang bayarannya 2 digit tadi yang di luar kota, dan itu kebetulan aku MC-nya sama si
Apu. Apu. Iya. Bis. Sama Apu. Saya lagi nggak bisa. Mm. Jaga kandang. Iya, jaga kandang dia. Nah, sama Apu itu keluar kota. Cuman ya dalam 2 digit itu kan transportasi, akomodasi, makan segala macamnya Semuanya. udah masuk situ kan, ya. Itu dia. Itu paling oke lah ya bang ya. Hah? Paling oke lah itu ya. Iya. Di situ semua tuh. Nih, Dabe kan as resident nih. Mm-mm. Kan ber-6 orang lah kita. Mm-mm. Apa yang ngomongnya? Pastilah Dabe itu apa yang ngomongnya susah nih Apa jelasinnya. Keluarinnya ya. Enggak, Ya, aku keluarin bingung, aja. bingung ngomongnya gitu. Mm-mm. Selama tim nih, Ah. pasti ada yang ngeselin dong teman-teman nih. Ada yang Ada. ada yang Ada. lucu, Ada. yang bodoh, Ada. yang lawak. Dibuka nih. Emang anjing. Kartunya. Emang anjing. Yang lucu aja. Yang lucunya ya. Ya. Yang lucunya sih banyak sih di stats itu. Di stats itu banyak yang lucunya. Kejadian-kejadian lucu itu banyak. Aku nggak mau sebutin, cuman banyak kejadian-kejadian lucu selama ini ya. Selama ini di outlet itu banyak, dan aku sih mungkin dikasih kan aku sekarang kan juga leader mereka ini. Nah, jadi aku kayak benar-benar harus ambil sikapnya juga sebaik mungkin. Iya. Karena aku nggak mau ibarat gini. Aku maju, teman-teman juga maju. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya kita tunjukin gitu loh kalau kita tuh di Pekanbaru tuh luar biasa semua sebenarnya gitu. Cuma kita belum dikasih kesempatan aja kali gitu loh. Paham. Gitu aja sih kalau aku. Nah, sorry bang. Hmm. Ini gue mau nanya, cuman ini pertanyaannya kalau emang merasa nggak perlu dijawab, nggak usah jawab bang. Iya betul. Melek ya. Bang Budi ini udah berkeluarga. Aku, alhamdulillah. Terima kasih telah bertanya. Terima kasih telah bertanya. Saya perlu jawab. Kalau nggak apa nggak perlu dijawab bang. Gak apa-apa, saya duda. Tolong kali memang. Gak apa-apa, saya duda. Tahun lalu saya kesini, tahun lalu saya aktif di sini. Saya masih berkeluarga itu. Tahun ini saya sudah tidak berkeluarga, jadi saya bebas. Anda kenapa Anda tutup mulut Anda kayak gitu? Ini bangsa Turut kali Bang. prihatin bang. Gak apa-apa loh, gak apa-apa, santai. Sebenarnya gue nanya kayak gituan karena gue ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Nah, pertanyaan itu kayak misalnya selama nge-DJ itu bang, ada nggak sih kayak cewek yang deketin gitu? Sama nge-DJ ya? Ya kayak, ih DJ-nya keren cok. Terus abang sesemen tuh ditungguin gitu, minta IG kah apa segala macem gitu deh kan. Oh, ada dong. Ada Dong. Ada tuh ya. Ada. Cuman kalau aku sih nyikapin kayak gitu ya. Kalau Profesional. profesional aja. Kalau Oke, misalnya dia mau kita berteman aja ya oke. Iya, ya, benar, Cuman benar. kalau lebih dari teman sih mungkin kayaknya nggak dulu deh gitu. Itu aja sih. Sorry. Apa bro? Apa bro? Anjir. Apa bro? Anjing. Tapi kalau aku pribadi ya bang ya, karena bang kan menyikapi Ya. hal-hal seperti itu kan ya as a DJ ya profesional aja kan. Betul. Aku kan di sini kan kebetulan jomblo, jadi dioper ke aku aja nggak apa-apa. Boleh. Boleh dong. Kan. Boleh. Nggak. Canda bang. Karena kalau ya kita di ini sih kalau aku sampai hari ini ya aku jaga pesan orang tua aku juga sampai hari ini aku nge-DJ itu di sini. Nih, dari orang tua aku tuh selalu pesan kayak gini sama aku. Yang 3 ini pasti dilakuin terus nih, nggak mungkin nggak nih, karena kita kerja di situ kan. Intinya jangan main cewek, Oke. jangan narkoba, jangan minum alkohol. Cuman kalau alkohol ini Itu kayak agak nggak bisa deh. Iya, Kayak kita berteman banget deh sama ini. Iya kan? Paham. Jadi ambil ya yang 2 ini memang nggak pernah aku iniin. Ya nggak pernah aku lakuin, dan aku tetap yang nomor 3 ini. Sampai satu lagi ada sih bang sebenarnya. Apa itu? Judi. Enggak. Ya kan? Enggak. Jangan. Judi Dia jangan. kalau di atas panggung saya badannya TB ya, tahan badannya saya. Kadang jujur memang iya, kadang tim aku nih kawan-kawan nih kayak si MC kayak Aan, Apu segala macamnya Pate, kadang mereka harus jadi tameng aku karena aku jujur
udah jarang juga, udah mulai ngurangin alkohol juga akhir-akhir ini. Iya, jadi mereka ini kadang mau nggak mau mereka jadi tameng aku kalau mereka main bareng aku nih. Iya. Itu yang ngasih penonton kan, Bang? Iya, tamu-tamu ya, tamu kawan segala macamnya. Penonton. Penonton. Kayak gitu. Pak. Iya. Iya, jadi benar-benar kayak misalnya nih mungkin nggak tahu ya di semua outlet mungkin kayak outlet kita apa enggak, cuman di outlet aku dari awal masuk itu aku udah minta tong sampah di bawah di jebot. Oh, untuk Yaps tuh dia. Ya. Ada trik mengeluarkan unek-unek lah ya. Nah, benar. Jadi ada jadi perkara cepat ini. jadi ada triknya. Oh, tapi Bang, kalau boleh tahu pernah nggak Mm-mm. lagi nge-DJ disodorin minum terus nih sama apa kan? Oh, sama ada dong. guest gitu. Ada. Ada aja. Ada. Sampai muntah itu pernah. Enggak pernah. Kalau sampai itu nggak pernah, sampai muntah nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai muntah. pernah Jo. Sampai ngomong pernah Bang. Enggak, beda orang. Beda orang. Jangan. Itu ada orang ya. Boleh. Tapi yang lucunya tuh apa ya? Aku ingat nih. Yang orang ngasih minum. Tapi Microsoft lagi main. Itu lucu kali itu. Kenapa? Gimana tuh? Dia ngasih aku minum. Itu bukan microslap aku, enggak. Dia mencet anjing. Dia Oh, kepen. bukan itu yang kita bertiga masuk sama Bang Ode. Kan yang dua lagi kan ada liburan lah gitu. Iya benar-benar. 3 hari itu turun. Udah hari keberapa tuh? Hari kedua. Mainlah double ini. Microsoft. Itu Nah, iya Bang. Wah, iya benar. Iya anjing. Iya anjing. Iya benar. Pernah Bang. Benar. Jadi aku lagi main gini. Jadi hilang sebentar kayak. lucu kali itu sumpah. Itu beneran Bang. Benar serius, tanya ini. Tanya Kan, serius. suasananya kan tahu sendiri kan kayak dugdak. Iya. Tidur Bang. Tertidur bentar kayak. Karena jangan sini. Karena aku waktu itu pas juga aku lagi selection lagunya, aku waktu itu nyari lagu panjang, aku bilang lagi nyari lagu, aku cari lagu yang panjang, masukin, udah play jalan lagu. Jadi aku lagi lihat orang, udah sepi kan, aku main di sesi 4 itu sama orang itu, dan mulai apa, tuh saya kayak gini, datang nggak, diaan gini, ngapa ya katanya, ngapa ya katanya, ngapa ya katanya. Langsung bangun tuh ya Bang. Iya, ngapa ya anjir gue ngantuk aku aneh gue bilang gitu sama dia. Ngantuk abang an bilang. Resident tuh orang lihatnya kan seru-seru aja. Karena ada sakit juga, ada darah-darahnya juga. Tapi capek ya Bang. Kalau gini, kalau aku ya, alhamdulillah selama pekerjaan nih, aku nggak pernah bilang capek sih. Percaya atau nggak percaya, yang ada dibilang sama salah satu artis lah. Setiap kita bilang selesai kerja tuh alhamdulillah tuh enak banget rasanya. Capek kita hilang. Iya. Bersyukur lah ya. Bersyukur karena gini loh, pasti kita tuh bersyukur sama kerjaan kita karena gini, mungkin di sana tuh ada orang-orang yang pengen kayak kita. Iya benar sih. Nah, pengen kayak kita, pengen bisa ada di stage itu kayak kita. Jadi aku alhamdulillah selalu bersyukur. Paham. Selalu bersyukur aja sih intinya. Ya bahkan jujur aku bilang sama tim juga, sama kawan-kawan, aku bilang gini, hari ini kita mainnya biasa aja, santai aja. Kalau ada orang nyawer, itu bonus buat kita. Iya. Aku selalu gitu ya. Kalau ada orang nyawer itu bonus buat kita. Jadi misalnya nih, jadi aku selalu ngasih orang ini ngedoktrinnya mindset itu buat perform sebaik mungkin aja. Saweran itu bonus. Oke. Nah, saweran itu bonus. Tapi kalau misalnya dari awal kita datang ke outlet nih, udah mikirin nih, Berapa ya? Berapa Dapat saweran berapa ya? nanti kalau kayak gini. Paham. nggak ada Itu nggak bakal iya, ini ya, Bang. nggak bakal itu, Nggak dikasih. nggak bakal dikasih. Makanya Benar, udah benar. saweran itu bonus menurut aku. Pemikirannya tuh udah keluar aja gitu. Iya ya. benar, main aja, main se-enjoy sepi kita mungkin Paham. apa ya pokoknya gitu aja deh. Nah, tapi ini Bang, kalau boleh tahu, selama di residence nih, entah sama Aan, Bang Ode, Apu segala macem, itu saweran terbesar berapa kira-kira? Saweran terbesar di residence, bukan event, residence. Presiden ya. Itulah yang Yang kalau $500 itu. $500 itu Itu. $500 itulah. $500 itu berapa juta ya? Pokoknya waktu Rupiah aja 15.000. pokoknya waktu pas aku bagiin itu bagi rata lagi, kalau kita bagi rata tuh pokoknya aku 7,5. 7,5 juta. pokoknya bagi rata itu samaan 10. 2 sekian lah. Bahkan kemarin yang paling gede di tahun ini mungkin pas sorry promo lagu nih. Waktu pas rilis lagu Ritmo itu. Itu pas rilis lagu Ritmo itu satu orang dapat 2 sekian gitu.
Ada lagu. Boleh promo dah, Be. Boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa bang nih. Mau dibayar nih. Udah balik guys. All ini DSP kan, Ya, DSP. Al DSP bener. Nah, ngomong-ngomong nih dah, Be. Inilah yang baru-baru main pengen jadi residen, kasihlah tips-tipsnya, jangan pelit-pelit kali. Oh, Pelit-pelit kali. tipsnya ya. Iya. Gini misalnya kalau aku ya dulu ya. Kisi-kisi lah, kisi-kisi. Kisi-kisinya ya. Kalau aku dulu biasanya kalau misalnya udah tahu nih misalnya kategorinya bla 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 bla, yang poin paling pentingnya tuh pasti tuh good looking. Iya kan? Iya Pasti juga kan? Bener nggak sih? sih. Bener nggak sih di setiap misalnya audisi A B C D E F G itu pasti ada. Gak usah itu deh, lamar pekerjaan aja pasti ada good looking. Iya juga sih, ya Iya kan? beneran. Nah, Itu nomor 2, Nah, attitude. attitude sih attitude paling sih, penting. iya, Serius, benar. attitude sih paling penting karena ketika kalian udah jadi sesuatu itu attitude kalian tuh menentukan juga. Iya benar sih bang. Jangan star syndrome. Nah, Ya kan? itu dia benar, nggak boleh Benar, star paham, syndrome. paham. Star syndrome Paham. itu kacau parah sih kalau star Benar, syndrome itu. benar, Karena benar. aku pernah di posisi itu. Karena aku jujur aja, aku pernah star syndrome kok. Oh pernah bang. Pernah aku pernah star syndrome. Bukan aku selalu mulus-mulus aja, enggak. Itu. Paham. Aku pernah star syndrome kok. Pernah star syndrome. Jadi setelah aku keluar dari zona itu aku tahu ternyata nggak baik loh kelakuan yang kayak gitu gitu. Benar. Tapi sebenarnya kan kalau di setiap apapun itu ya, entah soal pekerjaan, dunia musik atau apapun itu, Benar. itu tetap aja privilege itu nomor satu sih bang menurut aku ya. Betul, benar. Kalau cewek nih, contoh ada A sama B, yang A nih cantik, ramping segala macem, Betul. yang B cantik tapi gede. Apanya? Pasti yang gede ini nih Harapan yang orang tuanya. Harapan orang Iya kan? tuanya. Kan orang tua selalu mendoakan yang baik-baik, ya kan? Rezekinya besar. Rezekinya, Harapan itu. lagi tuh. Udah sampai nih, udah Makasih berapa ya. hari nih? Harapan orang tuanya besar sama Iya, dia gitu iya. loh. Berapa hari? Nah, bisa. Tersapu terus. Tersapu terus aku sama dia. Tapi itu pasti yang bakal jadi apa kan bang? Bener. Yang udah pasti kepanggil lah gitu. Betul, Iya, betul. Privilege. Gini, kalau misalnya aku jujur ya, aku bukan mau banding-bandingin, cuman kayak misalnya aku kalau disuruh pilih DJ yang si B yang punya harapan orang tua besar ini sama si A ini, Ya. si A ini punya skill dan segala macamnya. Ya. Kalau aku yang jadi MD-nya nih, Oke. aku pasti ngambil si A. Oke. Karena kita lihatnya dari skillnya ya. Betul, Bang, ya. betul. Bener sih. Betul. Bener sih. Banyak tuh zaman sekarang tuh aku nggak mau sebut lah gitu ya, DJ main nih di belakangnya ada roadman-nya nih, roadman-nya yang main nih, dia joget-joget di depan nih, nah, kalau di DJ cewek, Ya, kalau DJ paham. cowok apa sih yang mau diinin? Bagian dari entertain. Entertain, ya benar. Iya kan? Ganteng juga pasti ini sih privilege sih. Ya kan. Kalau bang, Gatel yang ngomong, tapi gatel. bang Budi. Tapi kalau cowok tuh ganteng tetap privilege bang. Ganteng tak? Iya, sih. soalnya kalau menurut aku Benar. nih kayak Benar. Bang Ode tuh privilege banget sih. Ya, udah ganteng, keren nih. Gua. Ya kan bang, ya kan bang. Kalau parkir aja. Anjing. Ada aja anjing. Kenapa tukang parkir bang? Ada apa sih dengan tukang parkir Iya, ini? Jadi gini, ada satu orang, aku nggak tahu nih orang siapa, dia nggak follow aku juga. Oke. Sebelumnya dia sempat, ini aku buka-bukannya ya, dia sempat nge-DM salah satu investor outlet Rizal, kami. Oke. Nah, sempat nge-DM salah satu investor outlet kami. Dia juga ngata-ngatain si Ode. Nah, dia ngata-ngatain Ode, dan aku awalnya aku nggak tahu nih, tiba-tiba dia komen di salah satu postingan feed IG aku. Ngeliat. Nah, Oke. anjing nih siapa gitu. Kok setahu itu kok sama keluarga aku gitu. Karena bener aku gini loh. Berarti kalau kau nyenggal keluarga aku, kau siap-siap aja. Iya, paham. Berarti kalau tunjukin aja, kalau kau memang lebih baik daripada keluarga aku, tunjukin aja. Tukang parkir aja jahat banget. Cok. Dia yang itu dia sendiri yang ngomong. Akhirnya di komen itu, Iya, dia makanya nyetusin. Ada itu. Makanya tukang ada parkir. trennya tukang parkir. Tukang parkir. Ya. Iya. Oke. Tapi kalau cerita-cerita balik lagi ke residen Dabe, apa yang membuat hal Dabe betah di outlet kita tuh? Gini, Gedung hijau tuh. outlet hijau itu ya. Iya. Gedung hijau itu ya. Karena gini. Karena aku ibaratnya dari Apa aja udah sampai. dari sana lah ibaratnya aku berangkat buat
keluar main event A B C D E F G sampai Z bahkan gitu. Jadi sangat cinta itu aku gitu, karena juga dulu aku banyak dikuatin. Bukan itu Pepsi bro. Itu lanjut dah. Tunggu, tunggu. Jadi aku juga menjaga pesan salah satu orang yang menurut aku mempengaruhi aku dalam nge-DJ lah, mentor aku di HW dulu lah. Jadi dia berpesan baik-baik di sini, jaga outlet ini, naikin outlet ini. Makanya sampai hari ini ya aku tetap di sini, tetap di outlet ini karena secinta itu aku sama outlet itu sekarang. Ya biar aja, udah tak situ aja. Tapi apa hal maksudnya yang beda maksudnya dari yang lain gitu kan? Iya. Entahkah itu kita Gini sih. misalnya nih dikasih komplimen gitu kan tiap hari gitu. Kalau menurut menurut perhatiin nggak itu yang maksudnya Kalau menurut beda aku dari sih- outlet-outlet yang lain. Kalau menurut aku sih keberadaan outlet kita ini di Pekanbaru cukup berpengaruh untuk outlet-outlet lain yang ada di Pekanbaru, benar kan? Nah, jadi outlet kita nih menurut aku yang bisa bikin pembeda tuh ya kayak pribadi ya, sampai hari ini aku selalu yakin di outlet yang ini nih karir aku lebih jelas gitu. Oke. Lebih ada jenjang karir. Iya, paham. Ya kan? Makanya aku tetap bertahan di outlet ini gitu. Segimanapun orang di luar sana bilang ABCDFG tentang outlet aku tetap bilang ini rumahku gitu. Dan kalian nggak tahu apa-apa karena yang tahu dalamnya itu cuman aku gitu. Betul. Kalau orang ngomong ABCDFG tentang outlet aku ya Betul. nggak peduli aku gitu. Iya. Sama kan ini ya sebenarnya kayak yang dibilang orang kan ya lu harus keluar dari zona nyaman lu. Sebenarnya kan keluar dari zona nyaman kan buat ngebuat zona nyaman yang baru. Jadi sama aja menurut Betul. Sama aja ya kan. Betul. Setuju. Jadi kalau misalnya ada yang lebih nyaman di sini ya kenapa harus cari yang nyaman yang lain lagi gitu kan. Betul, Paham. benar. Makanya gitu aja sih kalau aku mah pribadi. Pengen pusing kita kan. Iya. Ada Pak Jo yang mau di halo Pak Produser. Oke, nih Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ini buat para kolektif yang ada di Pekanbaru. Mungkin Ya. yang di seluruh Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, Menurut Abang itu apa ya? Masukan aja sih, masukan buat para kolektif, entah orang yang baru mau buat kolektif, segala macem itu. pelaku DJ yang mau misalnya mau maksudnya nggak freelance lagi, pengen Iya. jadi residen gitu. Oh, gitu ya. Tuh, coba kasih masukan dong Bang. ya kalau dari aku sih pertama sih ya bagusin ini aja sih kalau tim kalian memang solid. Berarti aku yakin tim itu attitude-nya bagus semua. Berarti kan dari A sampai Z berarti attitude-nya bagus semua. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian ibaratnya belum terlalu dilirik orang, lakuin aja terus. Kita nggak tahu nih karya kita yang mana satu nih nanti yang paling dilirik orang. Iya kan? Nah, karena jalannya itu pasti nggak terduga-duga aja gitu loh. Dan kalau misalnya pengen kalian jadi residen dari kolektifan kalian, salah satu dari kolektifan kalian pengen jadi residen, ya udah berarti orang yang pengen jadi residen itu harus bisa matahin idealisnya dulu. Nah, karena kita jadi residen itu tugasnya bukan ngibur 1-2 orang, tapi orang banyak yang harus kita hibur. Benar. Nah, itu aja Yang sih. banyak gitu. Iya, jadi ya pokoknya tetap yang paling utama sih kalian percaya diri. Yang kedua kalian jangan lupa minta restu orang tua kalian aja udah. Tuh. Nah, Kita restu Tuhan juga. terakhir Iya. nih, boleh dong promo DJ School-nya sama SoundCloud boleh apa aja? Oh, Iya. oke. Bang. DJ School. Untuk DJ Promoin School aja. sekarang semoga ini sukses ya di Pekanbaru ya. Amin. Amin. Untuk teman-teman yang pengen belajar DJ nanti boleh, itu nanti aku sendiri langsung yang jadi mentornya. Aku mungkin akan kerjasama juga nanti sama beberapa orang juga di school ini. Itu namanya EcoWave. EcoWave. IG-nya itu @EcoWave DJ Academy. Yang mau dengerin mixtape dah gue, SoundCloud. SoundCloud tinggal cari aja nama aku Budi Valevi, ada di situ. Ada beberapa juga lagu editan yang bisa di-download, free download. Di-download guys. Di-download. Langsung aja. Nih, linknya di sini nih. Dah. Ritmo the Baile di all ESP guys. Oke, benar. Oke.
Slim Shady. Bukan. Bukan ya? Beda ya? Gimana Pak Besar? Oke. Udah aman semuanya. Oke, jadi teman-teman terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton live dan terima kasih juga yang udah nonton replay juga nih. Nanti kita ada di Ada di YouTube, YouTube, Pax. platform YouTube, Pax, Iya. TikTok, segala macam. Jangan lupa main. Oh iya. Lupa. Apa bang? Abis Apa ini? ini, Uh-uh. ya kan, abis ini kita ada sesi slow jamming ya, live jamming nih main Bang DJ Budi Palevi nih ya. Langsung main nih Bang nanti Bang. Oke, boleh aman. Langsung main ya. Boleh Bang ya. Oke, aman deh kalau gitu. Kita jeda dulu main. Pokoknya jangan kemana-mana geng. Jangan kemana-mana. Tonton terus. Pokoknya live-nya tap terus. Terus share juga. Apa tuh ada tuh? Baba musik mau nanya. Apa tuh? Boleh deh. Boleh deh. Terakhir. Terakhir boleh deh Bapak musik. Gak apa-apa Baba musik. Bapak musik nih. Mana nih Bapak musik? Gak sponsor lagi. Gak sponsor, Pak. Apa Pak? Mau nanya apa Pak? Silakan. Silakan mau nanya. Telur dulu apa yang? Telur dulu apa yang dulu udah lah Pak? Oh, memanglah udah skip aja. Udah ya. Udah. Guys, buat teman-teman semuanya terima kasih banyak yang udah nonton. Pokoknya stay tune terus karena abis ini Jawab boy. Naga dulu. Adam dulu baru Hawa. Iya, Ya, simple. iya. Ya, terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Dadah. Thank you so much. Sesi ada buat Bang Budi Palevi. Yang Dadah mana dulu semuanya. guys? Nanti ada yang main. Bye bye. Stay tune ya.